Jika letak stik oli mesin ya, itu berada di sini. Ketika kita urut ke bawah, pasti dia akan berhubungan pada bak oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tips pada teman-teman mengenai cara membedakan stik oli mesin dan stik oli pada transmisi matic. Bagi teman-teman yang memiliki mobil baru yang bertransmisi matic ataupun teman-teman yang melihat kap mesin dan mendapatkan dua stik oli, maka dipastikan stik olinya itu yang pertama stik oli mesin dan stik oli transmisi matic. Bagaimana cara membedakannya? Oke, saya jelaskan bersama saya Sabik Farhan. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya bagi yang belum. Sebelum membahas mengenai perbedaan stik oli mesin dan stik oli transmisi, kita harus membahas mengenai stik oli itu sendiri. Apa fungsinya? Stik oli alias dipstick merupakan komponen yang terbuat dari seng yang terdapat indikator-indikator untuk mengetahui oli ini perlu diganti atau oli ini perlu ditambah. Dipstick mempunyai fungsi untuk mengecek ketinggian oli. Oli tidak boleh kurang dan oli tidak boleh berlebihan. Fungsi yang kedua, dipstick atau stik oli ini berfungsi untuk mengetahui kualitas dari oli tersebut. Oli tidak boleh gosong ataupun berbau yang tidak enak. Jika oli sudah mulai gelap atau mulai berubah menjadi kehitaman, maka oli tersebut perlu diganti. Maka perlu adanya dipstick atau stik oli untuk mengetahui posisi atau keadaan oli tersebut. Oke, untuk melihat perbedaannya kita langsung ke kap mesin agar lebih jelas. Oke teman-teman, ketika kita membuka kap mesin ini dan khusus mobil bertransmisi matic ya, pasti dia mempunyai dua stik oli. Tapi ada mobil-mobil yang bertransmisi matic zaman sekarang itu stik oli yang transmisi matic itu sudah tidak ada, tapi khusus mobil ini ada dua. Di sini stik olinya juga ada di sini. Yang pertama kita membedakan dari segi letaknya. Jika letak stik oli mesin ya, itu berada di sini. Ketika kita urut ke bawah, pasti dia akan berhubungan pada bak oli atau ke karter mesin, ke blok mesin. Tetapi untuk oli transmisi matic ya, itu pasti dia akan berhubungan ke bawah bagian transmisi. Nah, kalau mobil ini letaknya di sini. Jika kita urut ke bawah, maka dia akan berhubungan pada blok transmisinya itu. Untuk bentuknya stik oli mesin ini, pada mobil ini berwarna kuning ya, berbentuk lingkaran, kemudian ada tulisannya engine oil. Berarti menandakan bahwa ini untuk oli mesin. Sedangkan untuk stik oli pada transmisi matic di sini berbentuk T ini. Kemudian di sini ada penguncinya dan berwarna merah ya. Oke, kita coba tarik stik olinya ini, tapi syaratnya harus ada gombal ini ya agar oli tidak menetes. Oke, jika oli bagus pasti olinya tidak berwarna hitam, biasanya berwarna kuning seperti ini. Kemudian teman-teman, jika dilihat ada indikator dua ini ya. Nah, ketika olinya ada di sini berarti oli dalam keadaan baik. Tapi jika di bawah ini, di bawah tanda titik ini di sini, maka oli kurang ya. Ataupun lebih dari ini di sini, maka oli berlebihan ini namanya. Oke, kita coba tarik pada stik oli transmisi. Ini kita tahan dulu pada penguncinya, kemudian kita tarik. Oke, ini adalah stik oli pada transmisi matic. Biasanya berwarna merah ya untuk oli transmisi matic. Oke, kita masukkan lagi ya. Jangan lupa kita tutup lagi penguncinya lagi. Pada intinya, saat kita mau mengecek oli mesin, jangan salah menarik stik oli matic. Dan sebaliknya ya, saat mengecek oli transmisi matic, juga jangan salah menarik stik oli pada mesin. Kalau letaknya oli mesin, pasti dekat dengan blok silinder dan bak oli ya. Sedangkan letak oli transmisi pasti selalu dekat dengan blok transmisi.
Jika kita tarik stick olinya, maka oli mesin akan berwarna kuning kebanyakannya, dan oli transmisi akan berwarna merah biasanya. Jika warna-warna tersebut menjadi hitam, maka oli-oli tersebut akan perlu diganti. Oke, tadi teman-teman tips mengenai cara membedakan stick oli mesin dan stick oli pada transmisi matic. Semoga teman-teman bisa membedakannya dan tidak salah lagi dalam mengecek stick oli pada mesin dan mengecek stick oli pada oli transmisi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya bagi yang belum. Terima kasih sudah melihat video saya ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.